Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan berbahagia selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas 3 soal mengenai materi turunan fungsi dan juga penggunaan turunan fungsi untuk menentukan titik stasioner, nilai maksimum minimum, dan juga titik maksimum dan juga minimum. Tapi sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, supaya mereka semua juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar atau tanggapan terkait video ini pada kolom komentar ya. Terima kasih. Untuk soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 4 cos 3x min pi. Kemudian, kalian disuruh menentukan turunan pertama fungsi f dan juga nilai dari f aksen pi per 2. Oke. Yang A, di sini kita tentukan dulu turunan pertama dari fungsi f. Berarti f aksen x sama dengan, nah masih ingat ya konsep penurunan fungsi trigonometri. Jadi ada koefisien fungsi, kemudian ada fungsinya, dan juga ada koefisien sudut. Nah, yang bisa kita turunkan itu hanya bagian fungsinya dan juga koefisien sudutnya, sehingga yang 4 ini konstan ya, dia tetap nilainya. Jadi kita tulis dulu 4, kemudian turunan dari fungsi cos itu adalah min sin. Nah, di sini koefisien sudutnya kita buat tetap dulu. Lalu kita kali dengan turunan dari koefisien sudutnya. Turunan dari 3x itu 3, turunan dari pi itu adalah 0. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita punya sekarang 4. Lalu di sini 3 dikurangi 0 ini adalah koefisien fungsi ya masuknya nanti. Jadi 3 min 0 atau 3 itu bisa kita kalikan dengan 4 ya. Jadi ini kita tulis dulu di depan dikali dengan min sin 3x min pi. Sehingga kita punya di sini 4 dikali 3 dikali min, jadi min 12 sin 3x min pi. Ya, seperti ini. Ini adalah turunan pertamanya. Kemudian untuk soal yang B, nilai dari f aksen pi per 2. Pi per 2 seperti kita tahu ya, ini sama saja 180 derajat dibagi 2. Atau sama saja 90 derajat. Kemudian kita substitusikan 90 derajat ini ke fungsi f aksen x yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, kita ganti nilai x-nya dengan 90. Jadi negatif 12 sin 3 dikali 90 derajat dikurangi pi. Sini x-nya ya yang diganti jadi 90 derajat. Kemudian kita hitung dulu sudutnya. Ini jadi 270 derajat. Kemudian dikurangi dengan pi ini adalah 180 derajat ya. Sehingga kita punya 270 dikurangi 180 hasilnya adalah 90 derajat. Maka hasil akhirnya sin 90 itu 1. Kemudian negatif 12 kita kali dengan 1, hasilnya adalah negatif 12. Nah, ini adalah jawaban untuk poin yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui Gx sama dengan 2 sin 3x ditambah 3 cos 2x. Tentukan turunan pertama dan kedua fungsi. Oke, kita tentukan dulu untuk bagian yang pertama. Di sini ada Gx, berarti turunannya adalah G aksen X sama dengan 2-nya tetap ya, karena ini adalah koefisien dari fungsi. Kemudian turunan dari sin itu adalah cos 3x, dikali dengan turunan dari 3x, yaitu 3. Ditambah, 3-nya tetap, dikali dengan turunan dari cos itu adalah min sin 2x, dikali dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Lalu di sini kita bisa kalikan 2 dengan 3. Kemudian di sini ada 3, kita kali dengan 2 dikali dengan minnya ya. Jangan lupa. Oke, di sini kita punya 2 kali 3 itu 6 cos 3x. Kemudian di sini ditambah
3 dikali min dikali 2 hasilnya adalah min 6 sin 2x. Nah, kemudian di sini plus ketemu dengan min sehingga hasilnya adalah min ya. Jadi 6 cos 3x dikurangi dengan 6 sin 2x. Oke, ini baru turunan pertama. Sekarang turunan yang kedua atau G double aksen X-nya, kita turunkan lagi fungsi G aksen X. Ya, dimana di sini 6-nya tetap. Jadi 6 dikali dengan turunan dari cos yaitu min sin 3x dikali dengan turunan dari 3x yaitu 3 dikurangi dengan 6-nya tetap ya. Turunan dari sin itu adalah cos, di sini cos 2x dikali dengan turunan dari 2x yaitu 2. Lalu kita bisa kalikan ini ya, 6 dikali min dikali dengan 3. Hasilnya adalah negatif 18 sin 3x. Lalu yang sebelahnya di sini 6 bisa kita kalikan dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 12 cos 2x. Nah, ini adalah turunan kedua dari fungsi gx. Kemudian untuk soal yang B, nah ini sedikit ada kesalahan pengetikan ya. Harusnya di sini G double aksen pi per 3, oke. Nah, kemudian yang B di sini G double aksen pi per 3. Ingat kembali, pi per 3 itu sama saja 180 derajat dibagi dengan 3 ya. Sehingga kita punya 60 derajat. Nah, 60 derajat ini kita bisa substitusikan ke fungsi G double aksen X yang ini ya. Sehingga kita punya negatif 18 sin 3x, x-nya kita ganti ini ya dengan 60 derajat seperti ini. Kemudian dikurangi 12 cos 2 dikali sama ya. Ini juga kita ganti dengan 60 derajat. 60 derajat. Sehingga kita punya negatif 18 sin 180 derajat dikurangi 12 cos 120 derajat. Kemudian kita ingat kembali hasil dari sin 180 derajat itu sama saja dengan sin 0 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 0 dikurangi dengan 12 cos 120. 120 ini ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 dan sama aja 180 dikurangi 60 ya, sehingga nilai cos 120 sama dengan nilai cos 60. Tapi karena di kuadran 2 nilai cos negatif, maka nanti hasilnya juga jadi negatif ya. Oke, berarti cos 60 itu nilainya setengah, tapi karena di kuadran 2 tadi negatif, jadi negatif setengah ya. Negatif 18 dikali 0 itu 0. Kemudian di sini 12 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 6. Lalu ini min 6 ya, artinya min 6 dikali dengan min 1, jadi plus 6. Hasilnya adalah 6 ya. Ini adalah jawaban untuk yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Di sini diketahui fungsi f(x)-nya. Kemudian ada syaratnya untuk nilai x-nya nanti dari 0 sampai dengan 2pi atau 360 derajat. Kemudian yang pertama kita disuruh menentukan titik stasioner ya. Kita tentukan dulu titik stasionernya. Kalau mau cari titik stasioner berarti harus cari turunan pertama fungsinya dulu ya. Berarti di sini 2-nya tetap. Kemudian turunan dari cos itu adalah min sin x ditambah 30 derajat. Kemudian kita kali dengan turunan dari x ya. Turunan dari x itu 1, turunan dari 30 derajat itu 0. Sehingga di sini kita punya 2 dikali min sin x plus 30 derajat dikali 1 ya. Lalu kalian bisa mengalikan 2 dengan 1, ya 2 dikali 1 hasilnya tetap 2 ya. Kemudian di sini ada tanda min, berarti jadi min 2 sin x plus 30 derajat. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Kemudian
langkah berikutnya kita buat f aksen x sama dengan 0. Sehingga kita punya min 2 sin x ditambah 30 derajat sama dengan 0. Lalu untuk menghilangkan min 2, kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Nah, sehingga di sini negatif 2-nya habis ya. Dibagi dengan negatif 2, terus kalau yang kanan nanti 0 dibagi negatif 2 ya tetap 0 ya. Jadi kita punya di sini sin x plus 30 derajat sama dengan 0. Sin berapa yang nilainya 0? Sin 0 ya. Oke, sin x plus 30 derajat sama dengan sin 0 derajat. Nah, kemudian kita ingat-ingat dulu persamaan trigonometri untuk sin. Kalau kita punya sin x sama dengan sin alfa, maka untuk menentukan nilai x-nya yang pertama, alfa ditambah k dikali 360 derajat. Yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, ini adalah rumus dasar untuk menentukan nilai x dalam persamaan trigonometri bentuk sin ya. Sin x sama dengan sin alfa. Nah, di sini kita punyanya sin x plus 30 sama dengan sin 0. Berarti alfanya 0 ya. Kemudian di sini adanya x plus 30 bukan x ya. Oke, yang pertama kita punya x plus 30 derajat sama dengan 0 ditambah k kali 360 derajat. Nah, yang di ruas kiri supaya tinggal x, berarti kita kurangi dengan 30 derajat, yang kanan juga sama ya. Jadi x sama dengan 0 ditambah k kali 360 derajat dikurangi 30 derajat. X sama dengan, di sini kita bisa kurangi 0 dengan 30 derajat. Sehingga kita punya negatif 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian kita ganti nilai k-nya. Kalau k-nya sama dengan 0, maka nanti x-nya kita dapat negatif 30 ditambah 0 dikali 360. Ternyata hasilnya adalah negatif 30, berarti dia tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, kalau k-nya 1, kita punya x-nya negatif 30 ditambah 1 dikali 360. Nah, hasilnya sama aja negatif 30 ditambah 360, yaitu 330 derajat. Ternyata dia memenuhi. Kemudian kalau kita lanjutkan k-nya jadi 2, ternyata nanti hasil x-nya melebihi 360 derajat. Jadi tidak memenuhi ya. Maka di sini saya tidak lanjutkan k-nya. Kemudian kalau k-nya kita ganti dengan negatif juga sama. X-nya tidak akan memenuhi karena sudut yang didapat nanti sudut negatif ya. Oke, kita lanjutkan ke x yang kedua. Jadi kita punya x plus 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sama ya, kita hilangkan 30 derajatnya dengan mengurangi kedua ruas dengan 30. Jadi kita punya x sama dengan ini 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat dikurangi 30 derajat. Kemudian di sini kalian bisa mengurangi 180 dengan 30. Jadi x-nya 150 derajat ditambah k dikali 360 derajat ya. Lalu kita ganti nilai k-nya. Yang pertama kalau k-nya 0, maka nilai x-nya 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti sama aja 150 ditambah 0. Hasilnya tetap 150. Memenuhi ya. Kemudian kalau k-nya 1, maka kita dapat x-nya 150 ditambah 1 dikali 360. 150 kita tambah dengan 360. Hasilnya adalah 510 derajat. Dan ini tidak memenuhi ya. Oke. Kalau kita lanjutkan lagi k-nya, berarti nanti akan semakin besar ya nilai x-nya. Melebihi 360 derajat dan akan jadi tidak memenuhi semua. Kemudian kalau k-nya negatif juga sama. Nanti nilai x-nya kita dapat sudut negatif.
jadi tidak memenuhi juga. Maka di sini kita punya titik stasionernya. Titik stasioner artinya titik yang memenuhi ya. Titik stasionernya kita punya tadi yang pertama X-nya 330 dan 150. Kita tulis dari yang terkecil ya. Di sini 150 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Oke, itu untuk jawaban yang A. Kemudian untuk jawaban yang B kita perhatikan nilai maksimum dan minimum fungsi f. Untuk mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum, kita bisa substitusikan titik X atau titik stasioner yang sudah kita dapatkan tadi ke fungsi fx-nya. Fx-nya tadi sama dengan 2 cos X ditambah 30 derajat ya. Oke, untuk X yang pertama yaitu X sama dengan 150 derajat, kita substitusikan ya. Jadi F 150 derajat sama dengan 2 cos 150 derajat ditambah 30 derajat. Atau sama dengan 2 cos 180 derajat ya. Sehingga hasilnya sama aja 2 dikali cos 180 itu nilainya adalah negatif 1. Sehingga kita dapat negatif 2 ya. Kemudian yang berikutnya ada X sama dengan 330 derajat. Maka kita punya F 330 derajat sama dengan 2 cos 330 derajat ditambah 30 derajat. Maka hasilnya 2 cos 360 derajat ya. Berarti 2 dikali cos 360 derajat itu sama aja cos 0, yaitu nilainya 1 ya. Jadi 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, dari kedua nilai ini kita bisa tentukan mana yang maksimum, mana yang minimum. Yang lebih besar itu ditempati angka 2 ya di sini. Maka ini adalah nilai maksimum. Sementara untuk negatif 2 ini adalah nilai minimum ya. Nah, oke, ini nilai minimum, nilai maksimum. Kemudian untuk soal yang C, disuruh menentukan titik maksimum dan titik minimum. Nah, untuk titik maksimum, ini kita tidak perlu menghitung lagi ya, karena sudah ketahuan sebenarnya jawabannya di poin B. Titik maksimumnya tentunya yang memiliki nilai maksimum. Jadi titik maksimumnya itu X-nya 330 dan Y-nya 2 ya. Kita tulis dulu di sini 330 derajat, 2. Sedangkan untuk titik minimum itu kita ambil yang nilainya tadi dapat minimum ya. Jadi X-nya 150 dan Y-nya negatif 2. 150 derajat, negatif 2. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai soal turunan fungsi trigonometri dan juga penggunaannya dalam menentukan titik stasioner, nilai maksimum minimum dan juga titik maksimum minimum. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi tersebut ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.